الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال كن بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Renungan Kal Hidup. Sekarang kita masuk ke bait ke 8 dan 7 ya, 7 dan 8 dari kitab Al-Ala. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dal qasidi. Ngaji fikih krana ngunggulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Allah luweh jejeke. Huwal ilmul hadi ila sananil huda wal hasnu yunji min jami' syada'id. Ilmu fikih kang nuduhake dalane pitutuh iya benteng kang njlametke sakabehane pekewo. Tafaqqah, maka belajarlah fikih. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya fikih itu afdalu qaidi, yang mengunggulkan dan juga memberikan petunjuk ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa dan takwa, wa a'dalu qasidi, dan menjadi orang yang lurus. Huwa ya, ilmu fikih tadi itu ilmu hati, ilmu yang memberikan petunjuk ila sananil huda, yang kepada memberikan petunjuk kepada jalannya petunjuk itu sendiri. Huwa, dan kemudian ilmu fikih itu ya al-hisnu, dia merupakan benteng, yunji, yang menyelamatkan, min jami'i syada'idi, dari segala sesuatu yang berat, keras, kasar. Yang ini kembali kepada masa akhirat, ketika orang tidak mempunyai amal yang baik, maka di sana kehidupannya akan berat. Jadi dari dua bait ini kita mendapatkan informasi dari penulis, dari pengarang, bahwa kita harus mempelajari ilmu fikih. Nah, fikih itu sebenarnya ada dua pengertian ya. Pengertian pertama itu adalah sebagai fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu adalah akidah itu sendiri. Maka kemudian kalau kita lihat dalam literatur ulama, Imam Hanafi itu punya kitab yang judulnya Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ini membahas tentang akidah, fikih, pengetahuan mendasar agama yang sifatnya adalah akidah. Itu pengertian pertama. Jadi bagaimanapun akidah itu menjadi nomor satu yang penting. Lalu setelah akidah yang merupakan fiqhul akbar, ada fikih yang kedua yang kita kenal sekarang ini. Apa itu? Ya, ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalilnya melalui metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Nah, ini pengertian fikih yang hari ini itu umum dikenal, jamak dikenal. Tapi kalau di masa dulu, ya fiqhul akbar itu ada akidah. Yang kedua fikih, biasa yang mempelajari mengenai ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Nah,
kedua ilmu itu menjadi sangat penting. Kenapa? Kalau ilmu tauhid, ilmu fiqhul akbar itu menjadi basis kepercayaan kita kepada Allah. Dan yang kedua ilmu fikih yang membahas ibadah menjadi basis untuk kita beribadah, sehingga kita tahu mana batasan ibadahnya itu, mana yang mensahkannya, mana yang membuat dia batal. Nah, kalau kita tidak mempunyai pemahaman akan ilmu fikih, maka bisa jadi kita akan, ibadah kita tidak sah, tidak sesuai syarat dan rukunnya. Ketika kita bermuamalah juga, yang muamalah itu juga dipelajari dalam fikih, bisa jadi ada banyak penyimpangan, melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah. Maka fikih itu menjadi wajib untuk dipelajari. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab itu pernah memimpin pasar, pernah menjadi pemerintah yang mengatur juga pasar. Lalu Umar bin Khattab itu berkata bahwa janganlah berjual beli di pasarku ini kecuali orang yang memahami fikih. Mengapa kemudian Sayyidina Umar itu berkata seperti itu? Karena orang yang tidak tahu ilmu fikih pasti akan terjerumus pada muamalah yang tidak sah atau malah haram tanpa disadari. Jadi ketika kita mempunyai ilmu fikih, maka ilmu fikih itu akan menyelamatkan kita dari batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Nah, dalam sebuah tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan tentang ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, di mana ayat ini sebenarnya berbicara tentang kesabaran. Wasbir nafsaka, dan sabarkanlah jiwamu ma'al ladzina yad'un, bersama orang-orang yang menyembah Rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, di pagi hari, wal 'ashyi, dan sore hari, yuriduna wajhah, yang menghendaki ridha Tuhannya. Nah, Ibnu Katsir ketika membahas ini itu berkata bahwa kita diperintahkan untuk bersabar ketika di dalam majelis zikir. Nah, ini konteksnya majelis zikir. Nah, majelis zikir itu apa? Nah, kalau menurut Imam Athaillah, maka yang disebut sebagai majelis zikir adalah majelis yang membahas halal haram, bagaimana kita menjual, membeli, muamalah dengan benar, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, zakat, haji dengan benar. Nah, itu adalah bentuk dari majelis zikir. Maka kita harus tahu bagaimana hukum-hukum fikih dan harus belajar. Sampai kemudian Imam Syafi'i pun itu berkata bahwa al-ilmu itu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Apa itu? Yang pertama itu adalah ilmu fikih lil adyan, untuk agama, menjaga agama. Dan yang kedua adalah ilmu kedokteran lil abdani, untuk badan. Dan selain itu, kedua hal itu hanya untuk meramaikan majelis saja. Sampai kemudian Imam Syafi'i berkata seperti itu. Ilmunya ada dua, ilmu fikih untuk agama, ilmu kedokteran untuk badan. Nah, dua kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan jiwa dengan agama dan memenuhi kebutuhan badan dengan makanan dan segala macam, dan menjaganya adalah dengan ilmu fikih, ilmu kedokteran. Maka menjadi penting untuk kita belajar ilmu fikih
dari sekarang, karena yang namanya Islam itu memang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Yang pertama fikul akbar, akidah. Yang kedua adalah fikih yang mengatur tentang syariat. Nanti akan masuk pada ilmu yang ketiga yang juga penting selain fikih, apa? Ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu tasawuf, sesuai dengan hadis Jibril, di mana ada 3 penting, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.